Wahyu Makutoromo. Wahyu Makutoromo merupakan ajaran mengenai sifat-sifat seorang pemimpin yang diajarkan oleh Begawan Kesawasidi kepada Raden Arjuna. Diceritakan bahwa dewa akan menurunkan wahyu ke dunia. Pada saat itu juga Prabu Duryudono yang merupakan raja dari negara Ngastinapura juga bermimpi bahwa dewa akan menurunkan wahyu bernama Wahyu Makutoromo yang akan diturunkan di pertapaan Kutorunggu. Setelah mendapatkan mimpi itu, Prabu Duryudono memerintahkan kepada Senopati negara Ngastinapura, yaitu Prabu Karna dan Patih Sengkuni bersama para Kurawanya untuk datang ke Kutorunggu meminta wahyu yang akan diturunkan di sana. Sementara itu di Kutorunggu ada seorang begawan yang bernama Begawan Kesawasidi. Begawan Kesawasidi ini mempunyai murid bernama Resi Mainaka, Ditya Jalareksa, Gajah Setubanda, Nagakuwara, Garuda Mahambira, Macan Palguna, dan Resi Anoman. Resi Mainaka berguru kepada Begawan Kesawasidi karena diperintah oleh Bathara Bayu. Ditya Jalareksa berguru karena ingin diubah menjadi tampan rupawan. Gajah Setubanda berguru karena ingin tubuhnya tambah jauh lebih kuat. Nagakuwara ingin berumur panjang. Garuda Mahambira ingin bertambah kaya raya. Macan Palguna ingin bertambah sakti. Sementara Resi Anoman berguru karena ia ingin mengetahui kapan dia akan mati. Karena saudara-saudaranya seperti Resi Subali, Resi Sugriwa, dan lain sebagainya sudah meninggal dunia. Resi Anoman sudah merasa jenuh hidup di dunia ini. Setelah mendengarkan setiap wejangan yang diberikan oleh Begawan Kesawasidi, murid-murid beliau mulai membubarkan diri. Namun belum sampai meninggalkan Kutorunggu, tiba-tiba pasukan Prabu Karna bersama para Kurawanya datang ke pertapaan Kutorunggu untuk bertemu dengan Begawan Kesawasidi dan mau memboyong Begawan Kesawasidi ke negara Ngastinapura. Namun niat itu dihalangi oleh murid-murid Begawan Kesawasidi, sampai terjadilah pertempuran antara Prabu Karna dengan murid-murid Begawan Kesawasidi. Prabu Karna kemudian melepaskan panah Kuntawijaya yang dilepaskan dengan busur Wijayandanunya. Murid-murid di Kutorunggu seperti Resi Mainaka, Ditya Jalareksa, Gajah Setubanda, dan murid lainnya takut akan senjata Prabu Karna tersebut karena keampuhan pusakanya, dan kemudian mereka semua lari dari pertempuran. Namun Resi Anoman dengan ajian maundrinya berhasil menangkap busur tersebut saat masih melesat di udara. Melihat pusaka andalannya ditangkap oleh Resi Anoman, Adipati Karna merasa lemas dan putus asa. Ia pun sadar dia tidak akan mengalahkan Anoman. Ia pun menarik mundur pasukan negara Ngastinapura dari Kutorunggu, dan keadaan di Kutorunggu pun kembali damai. Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian datanglah Raden Arjuna bersama para punakawannya, yaitu Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong, ke pertapaan Kutorunggu dan bertemu dengan Resi Anoman. Raden Arjuna berkata bahwa dirinya ingin bertemu dan berguru kepada Begawan Kesawasidi. Resi Anoman pun menjelaskan bahwa sang guru saat ini sedang bersemedi dan tidak dapat diganggu. Ternyata Raden Arjuna bersedia duduk menunggu di depan padepokan. Resi Anoman terkesan mendengarnya. Ternyata sikap Raden Arjuna sangat sopan, tidak seperti Adipati Karna dan para Kurawanya yang mengandalkan kekerasan. Sudah 3 hari lamanya Raden Arjuna duduk dengan sabar di depan padepokan Kutorunggu. Sampai pada akhirnya Begawan Kesawasidi pun mengakhiri semedinya dan keluar dari sanggar pemujaannya. Setelah saling berkenalan, Begawan Kesawasidi pun menjelaskan
bahwa dirinya memang mendapat wangsit agar menurunkan wahyu Makutharama kepada Raden Arjuna. Sesungguhnya wahyu Makutharama ini berbentuk pelajaran ilmu kepemimpinan yang dulu diajarkan oleh Prabu Sri Rama Wijaya saat melantik Prabu Wibisana menjadi Raja Singgelapura. Ajaran Sri Rama Wijaya ini bernama Astabrata atau Astabrata. Asta berarti 8, sedangkan Brata berarti tindakan. Maksudnya yaitu ilmu kepemimpinan ini meneladani tindakan dari 8 jenis benda alam. Yang pertama yaitu seorang pemimpin harus mampu meneladani sifat dari matahari. Matahari merupakan benda alam yang mempunyai sifat panas dan bercahaya. Matahari merupakan sumber cahaya yang ada di bumi ini. Dengan cahayanya, matahari mampu menerangi kehidupan di bumi dan bisa menjadi sumber kehidupan bagi alam dan sekelilingnya. Seorang pemimpin harus mampu menjadi sumber semangat bagi rakyatnya. Seorang pemimpin harus selalu menjadi sumber kehidupan atau sumber kekuatan bagi rakyatnya. Setiap keputusan pemimpin harus dapat menerangi dan memberikan cahaya bagi rakyatnya, seperti cahayanya matahari. Teladan yang kedua yaitu rembulan. Seorang pemimpin harus meneladani sifat-sifat rembulan. Rembulan merupakan benda yang mampu menerangi di kala malam tiba atau dalam kegelapan malam. Rembulan ini selalu indah dipandang mata di kala malam tiba, dan cahayanya tidak menyilaukan mata. Seorang pemimpin harus dapat memberikan jalan keluar kepada rakyatnya di kala rakyatnya mengalami kesusahan atau dalam kegelapan. Seorang pemimpin juga tidak boleh menyilaukan mata rakyatnya. Artinya, rakyat ketika melihat pemimpin tidak merasa takut. Seorang pemimpin harus enak dipandang mata rakyatnya. Yang ketiga yaitu meneladani sifat dari bumi. Seorang pemimpin harus dapat meneladani sifat-sifat dari bumi. Bumi merupakan tempat yang kokoh dan suci. Bumi juga tempat di mana tumbuhan itu tumbuh. Di bumi pula setiap orang menanam pasti akan menuai sesuai dengan yang ditanamnya. Seorang pemimpin juga harus berdiri kokoh, tidak mudah pantang menyerah. Seorang pemimpin juga harus menjaga setiap tingkah lakunya. Pemimpin juga harus memberikan ganjaran kepada rakyatnya apabila berjasa. Dan seorang pemimpin juga harus menghukum siapa saja yang salah, tanpa melihat apakah yang berbuat salah itu dari keluarganya sendiri. Seorang pemimpin harus meniru dari sifat-sifat bumi ini. Yang keempat yaitu seorang pemimpin harus meneladani dari sifat langit. Langit merupakan tempat yang luas, tempat yang indah. Seorang pemimpin juga harus luas dalam wawasan keilmuannya. Jadi seorang pemimpin tidak boleh miskin ilmu. Selain luas dalam wawasan, seorang pemimpin juga harus luas dalam jaringan. Pemimpin harus membentuk jaringan yang luas untuk kepentingan rakyat dan negaranya. Keteladanan yang kelima yaitu seorang pemimpin harus meniru dari sifat-sifat angin. Angin merupakan sesuatu yang dapat menyejukkan. Angin dapat masuk ke tempat mana saja. Seorang pemimpin harus dapat menyejukkan rakyatnya. Seorang pemimpin harus dapat bergaul dimanapun dia berada. Dia tidak boleh membeda-bedakan antara rakyat satu dengan yang lainnya. Keteladanan yang keenam yaitu seorang pemimpin harus meniru sifat-sifat dari api. Api merupakan unsur alam yang paling adil, sifatnya spontan, namun stabil mencerminkan keadilan, keberanian, dan keyakinan yang kuat. Sifat api ini juga merepresentasikan ketegasan serta keberanian, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan serta adil dalam menghukum yang bersalah. Keteladanan yang ketujuh yaitu tirta atau air. Seorang pemimpin harus mampu meneladani sifat-sifat dari air.
Air merupakan unsur alam yang menyegarkan. Air ini juga cerminan dari samudera yang luas. Seorang pemimpin itu harus mempunyai watak yang pemurah, welas asih, dan pemaaf, serta mempunyai hati yang luas. Pemimpin harus siap jika menerima kritikan dari rakyatnya. Seorang pemimpin tidak boleh mudah terasa tersinggung. Seorang pemimpin harus menimbang apakah perkataan yang dilontarkan oleh rakyatnya itu merupakan kritikan atau cacian. Yang terakhir yaitu keteladanan dari bintang. Seorang pemimpin harus meladani sifat-sifat dari bintang. Bintang adalah salah satu unsur juga yang memberikan informasi arah mata angin ketika malam hari. Pemimpin layaknya bintang harus menjadi pengarah dan pedoman bagi lingkungannya, serta mampu memegang kuat prinsipnya. Pemimpin juga harus menjadi inspirasi bagi yang lain, karena ini merupakan satu prinsip dasar roh kepemimpinan. Itulah wejangan Astobroto dari Resi Kesawasidi kepada Raden Arjuna. Setelah mendapatkan wahyu Makutharama, Raden Arjuna pun meninggalkan Kutorunggu, dan Begawan Kesawasidi kembali ke wujud aslinya, yaitu Prabu Karna Basudewa.